Dalam kehidupan nyata, banyak dari kita menjadikan takdir sebagai alasan untuk tidak bergerak, seolah-olah semuanya telah ditentukan dan tak ada yang bisa dilakukan. Padahal, pemahaman yang keliru terhadap konsep takdir justru dapat menjadi penghambat dalam meraih kesuksesan dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam mengapa takdir bukan alasan untuk pasrah tanpa usaha, dan bagaimana peran kita sebagai manusia sangat besar dalam menentukan arah hidup yang dijalani. Seringkali kita mendengar seseorang berkata, "Mungkin ini memang sudah takdirku," setelah mengalami kegagalan atau saat menghadapi kesulitan. Kalimat ini terdengar pasrah dan menenangkan, namun di sisi lain bisa menjadi racun halus yang mematikan semangat juang. Takdir bukanlah vonis mati atas apa yang akan kita alami, melainkan suatu kemungkinan yang berjalan seiring dengan tindakan dan keputusan kita. Jika kita memilih untuk diam, maka hasilnya pun akan diam. Namun jika kita memilih untuk bergerak dan berusaha, maka kita membuka peluang besar untuk meraih hasil yang berbeda. Banyak tokoh besar dalam sejarah tidak terlahir dalam keadaan ideal. Mereka bukan dilahirkan untuk sukses, tetapi mereka memilih untuk berjuang melawan kenyataan. Nelson Mandela, misalnya, tidak menyerah pada nasib yang menempatkannya dalam penjara selama puluhan tahun. Ia tetap memegang prinsip dan keyakinannya, hingga akhirnya dunia mengakui peran dan perjuangannya. Jika Mandela menganggap penjara adalah takdir final, maka dunia tidak akan mengenalnya sebagai simbol kebebasan. Disinilah kita belajar bahwa usaha dan sikap lebih menentukan masa depan daripada sekadar menerima nasib. Pasrah bukanlah sikap yang salah, namun menjadi pasrah tanpa lebih dulu berusaha adalah kekeliruan. Kita memang tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi, tetapi kita punya kendali atas bagaimana meresponsnya. Dalam kehidupan, banyak hal tidak berjalan sesuai keinginan, dan disitulah ujian sejati dimulai. Namun, menggunakan takdir sebagai alasan untuk tidak bertindak justru menambah beban dan mempersempit ruang untuk tumbuh. Karena itu, penting untuk menyadari bahwa Tuhan memberi kita kesempatan untuk berjuang, bukan untuk berdiam diri. Perjuangan adalah bentuk nyata dari harapan. Saat seseorang memilih untuk tetap melangkah meski tertatih, ia sedang menunjukkan bahwa hidupnya berharga untuk diperjuangkan. Dalam proses itulah, takdir bekerja. Ia hadir bukan untuk mengekang, tetapi mengarahkan. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan usaha sekecil apapun dari hamba-Nya. Maka, alangkah ruginya jika kita menyerah sebelum berjuang. Bisa jadi, keberhasilan yang kita impikan sudah sangat dekat, hanya saja kita menyerah terlalu cepat karena mengira semuanya sudah ditentukan. Melalui video ini, kita akan menelusuri bagaimana sikap terhadap takdir bisa menentukan kualitas hidup seseorang. Kita akan bahas mengapa penting untuk tetap berusaha, bahkan ketika keadaan terasa tak berpihak. Ini bukan sekadar motivasi, melainkan ajakan untuk menyadari peran besar kita dalam menulis jalan hidup kita sendiri. Jangan biarkan pemahaman yang salah tentang takdir mencuri peluang dan masa depanmu. Karena pada akhirnya, hidup adalah tentang bagaimana kita melangkah, bukan hanya tentang apa yang telah ditentukan. Takdir sering dipahami sebagai sesuatu yang pasti dan tidak bisa diubah, padahal dalam realitasnya, manusia tetap memiliki peran penting dalam menentukan arah hidup. Tuhan memang menentukan garis besar kehidupan, namun kita diberikan akal, kemampuan, dan kebebasan untuk berusaha. Dalam agama dan filsafat sekalipun, usaha dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia. Menjalani hidup hanya dengan menyerah pada nasib adalah bentuk penolakan terhadap potensi yang telah dianugerahkan kepada kita. Maka dari itu, menyamakan takdir dengan kepasrahan total justru bertentangan dengan semangat hidup itu sendiri. Jika kita ibaratkan hidup seperti sebuah kapal, maka takdir adalah laut luas yang kita lalui, sedangkan usaha adalah layar dan kemudi yang menentukan arah pergerakan kapal itu. Memang ada hal-hal di luar kendali, seperti badai atau gelombang besar, namun kapal tetap bisa dikendalikan untuk terus maju. Begitu pula hidup kita, takdir boleh saja menetapkan keadaan awal, tapi usaha menentukan sejauh mana kita akan melangkah. Banyak orang terjebak dalam keyakinan bahwa nasib sudah ditentukan, padahal mereka belum benar-benar mencoba melawan keterbatasan. Mereka memilih diam karena mengira semuanya sia-sia, padahal bisa jadi perubahan tinggal sejengkal lagi. Usaha adalah bentuk nyata dari rasa syukur atas kehidupan.
Tuhan tidak menilai hasil, tapi niat dan perjuangan kita dalam mencapainya. Saat kita memilih berusaha, kita sedang menunjukkan bahwa kita tidak menyerah begitu saja. Bahkan ketika hasilnya tidak sesuai harapan, usaha itu tetap punya nilai. Karena sejatinya, setiap tindakan positif akan selalu membawa dampak, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ketika seseorang memutuskan untuk bertindak, saat itu pula ia mengambil kendali atas hidupnya, bukan hanya menunggu dan berharap semesta mengatur segalanya. Inilah yang membedakan orang yang hidup dengan kesadaran, dan orang yang hidup dengan kepasrahan buta. Keimanan yang sejati bukan hanya tampak dari ucapan atau doa yang dilantunkan, tetapi juga dari tindakan nyata dalam menjalani hidup. Seseorang yang sungguh-sungguh beriman, tahu bahwa Tuhan tidak akan memberi hasil tanpa proses. Ia percaya bahwa kerja keras adalah bentuk ibadah, dan usaha adalah cara manusia menyambut pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, orang beriman sejati tidak akan duduk diam dengan alasan, sudah takdir. Karena ia tahu bahwa menyerah sebelum berjuang bukanlah ajaran dari langit, melainkan bisikan dari rasa malas dan putus asa. Banyak kisah orang-orang soleh dan sukses yang membuktikan bahwa iman tanpa tindakan hanyalah ilusi. Mereka terus bekerja, berdoa, dan bersabar, meskipun hasil belum terlihat. Mereka tidak mengandalkan keajaiban tanpa memulai langkah. Bahkan nabi-nabi pun dalam perjuangannya tidak pernah hanya duduk dan menunggu pertolongan turun, melainkan mereka berjuang keras menghadapi tantangan. Dari sini kita bisa belajar bahwa usaha adalah manifestasi nyata dari iman yang hidup. Dengan bekerja keras, seseorang menunjukkan bahwa ia benar-benar percaya bahwa Tuhan melihat dan membalas setiap jerih payah hambanya. Selain itu, usaha yang sungguh-sungguh juga menjadi bentuk optimisme spiritual. Seseorang yang percaya pada kebaikan Tuhan akan tetap bergerak, bahkan saat kondisi belum berpihak. Ia tahu bahwa takdir baik bisa diraih lewat ikhtiar yang konsisten dan doa yang tulus. Dalam dirinya tidak ada keraguan bahwa Tuhan Maha Adil dan tidak akan membiarkan usaha sia-sia. Maka, orang seperti ini akan terus mencoba, jatuh bangun, namun tetap melangkah. Karena ia sadar, menyerah berarti menolak peluang perubahan. Dan setiap langkah yang diambil adalah bentuk penghormatan terhadap hidup yang telah diberikan Tuhan. Dalam kehidupan ini, segala sesuatu berjalan melalui hukum sebab akibat. Tidak ada hasil yang datang begitu saja tanpa adanya proses. Takdir memang menentukan sebagian jalan hidup kita, namun proses adalah bagian yang tak bisa dilepaskan dari realitas kehidupan. Ketika seseorang ingin meraih kesuksesan, ia tidak cukup hanya menunggu waktunya datang, tapi harus melewati rangkaian usaha, belajar, gagal, bangkit, dan terus mencoba. Tuhan telah menetapkan aturan bahwa apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Maka, takdir bukan berarti kita bisa melompati proses panjang yang harus dijalani. Orang yang memahami pentingnya proses tidak akan tergoda untuk memilih jalan pintas atau sekadar berharap keajaiban turun dari langit. Ia tahu bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil adalah bagian dari perjalanan menuju takdir yang lebih baik. Bahkan ketika hasil belum terlihat, ia tetap percaya bahwa setiap proses yang dijalani akan membentuk dirinya menjadi lebih kuat dan matang. Disinilah banyak orang keliru, mereka ingin hasil instan tanpa mau bersusah payah. Lalu ketika gagal, mereka menyalahkan takdir, padahal yang mereka abaikan adalah proses yang harusnya dijalani dengan sungguh-sungguh. Setiap pencapaian dalam hidup, sejatinya adalah kombinasi antara kehendak Tuhan dan usaha manusia. Kita tidak bisa menolak peran takdir, namun kita juga tidak bisa memungkiri pentingnya usaha yang terus-menerus. Proses bukanlah musuh, tapi sahabat yang menemani kita menuju impian. Dalam proses itulah, karakter dibentuk, keyakinan diuji, dan kesungguhan dibuktikan. Maka, jangan pernah menganggap takdir sebagai akhir dari segalanya. Ia hanyalah satu bagian dari kisah besar hidup kita, dan proses adalah jalan yang harus dilalui untuk menjadikan kisah itu penuh makna. Banyak orang menjadikan takdir sebagai tameng untuk menyembunyikan rasa malas dan keengganan untuk bertindak. Mereka menyebutnya sebagai tawakal, padahal sejatinya itu hanya bentuk pasrah tanpa usaha. Tawakal yang benar adalah setelah melakukan usaha maksimal, bukan sebelum melakukan apapun. Ketika seseorang tidak belajar, tidak bekerja, tidak mencoba, lalu berkata, sudah takdir,
maka sesungguhnya ia sedang menipu diri sendiri dan menutupi kemalasannya dengan dalih religiusitas. Ini sangat berbahaya, karena selain menjauhkan diri dari kemajuan, juga mencoreng makna sebenarnya dari ajaran agama. Agama mengajarkan untuk terus berjuang, berusaha, dan tidak mudah menyerah. Para rasul dan para tokoh spiritual sepanjang sejarah tidak pernah hanya duduk diam menunggu takdir. Mereka adalah para pejuang sejati yang mengerahkan segala daya dan upaya, bahkan dalam kondisi yang sangat sulit. Maka, menggunakan agama untuk melegitimasi kemalasan justru merusak nilai dari ajaran itu sendiri. Orang yang benar-benar taat justru akan menjadi pribadi yang rajin, disiplin, dan penuh semangat. Karena ia tahu bahwa Tuhan tidak suka pada hamba yang hanya diam tanpa usaha. Pasrah tanpa usaha menjadikan seseorang terkungkung dalam kenyamanan semu. Ia merasa tidak perlu bergerak karena sudah menerima keadaannya sebagai takdir. Padahal, kenyamanan itu hanyalah perangkap yang membuatnya stagnan dan jauh dari potensi terbaik yang dimilikinya. Kemalasan yang dibungkus dengan kalimat-kalimat keagamaan bisa terdengar bijak di luar, namun sesungguhnya berbahaya di dalam. Oleh sebab itu, penting untuk memilah mana yang benar-benar bentuk tawakal, dan mana yang hanya alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang menyalahgunakan takdir demi menutupi kekurangan dalam diri kita sendiri. Takdir bukanlah sesuatu yang sepenuhnya kaku dan tidak bisa berubah. Dalam banyak ajaran spiritual dan agama, disebutkan bahwa takdir bisa berubah dengan usaha, doa, dan amal perbuatan. Ini membuktikan bahwa manusia masih memiliki ruang untuk memperbaiki hidupnya. Seseorang yang terlahir dalam kemiskinan tidak otomatis harus mati dalam kemiskinan jika ia berusaha keras untuk memperbaiki nasibnya. Fleksibilitas takdir inilah yang seharusnya memberi harapan, bahwa tidak ada kondisi yang bersifat permanen selama kita masih hidup dan mau bergerak untuk berubah. Ketika seseorang percaya bahwa takdir bisa berubah, maka semangatnya akan tetap menyala, walaupun menghadapi berbagai kesulitan. Ia tidak mudah menyerah karena yakin bahwa perubahan itu mungkin. Doa yang tulus, kerja keras yang konsisten, dan hati yang bersih bisa membuka jalan-jalan baru yang sebelumnya tak terlihat. Bahkan banyak kisah nyata membuktikan bahwa orang-orang yang mengalami keterpurukan justru menjadi pribadi hebat setelah melewati masa sulitnya. Ini menunjukkan bahwa hidup terus bergerak, dan takdir bukanlah tembok kokoh yang tak bisa ditembus, melainkan pintu yang bisa dibuka dengan kunci ketekunan dan keyakinan. Fleksibilitas takdir juga mengajarkan kita untuk tidak menghakimi masa depan seseorang hanya dari masa lalunya. Bisa saja orang yang hari ini tampak tertinggal, besok menjadi inspirasi banyak orang. Karena itu, kita tidak boleh membatasi diri atau orang lain dengan label takdir buruk. Sebaliknya, kita harus percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah dan tumbuh. Asalkan ada kemauan, keberanian, dan kesungguhan, takdir yang kelam bisa berubah menjadi cerita yang membanggakan. Maka dari itu, jangan pernah berhenti berharap, karena takdir hari ini bukanlah akhir dari cerita. Tuhan memang Maha Kuasa, tapi manusia tetap diberikan kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Dalam hidup, kita dihadapkan pada berbagai pilihan, antara menyerah atau berjuang, diam atau bergerak, mengeluh atau bersyukur. Setiap keputusan yang kita ambil hari ini akan membentuk masa depan kita. Maka jika hasil akhirnya pahit, kita tidak bisa semata-mata menyalahkan takdir. Karena dalam banyak hal, yang menentukan arah hidup kita bukanlah takdir semata, tetapi pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Tanggung jawab atas pilihan hidup adalah salah satu ciri kedewasaan seseorang. Orang yang dewasa secara mental akan berani menerima konsekuensi dari pilihannya sendiri, bukan mencari kambing hitam seperti takdir atau keadaan. Ia tahu bahwa hidup bukanlah tentang menunggu apa yang akan terjadi, melainkan tentang menciptakan apa yang ingin terjadi. Karena itu, ia akan berpikir panjang sebelum bertindak, dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Ia tidak ingin menyia-nyiakan waktu dengan menyalahkan nasib, karena ia sadar bahwa waktu adalah aset yang sangat berharga. Dengan memahami bahwa kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, maka kita akan lebih hati-hati dalam menjalani hari demi hari. Kita tidak akan gampang menyerah atau pasrah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, kita akan terus belajar, memperbaiki diri, dan membuat keputusan yang lebih bijak. Dalam proses itu,
Kita sedang menunjukkan bahwa kita adalah pemilik dari hidup kita, bukan sekadar pemeran figuran dalam cerita yang sudah ditulis. Dan saat kita mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita, disitulah takdir akan berpihak kepada kita, bukan karena kebetulan, tetapi karena pilihan yang kita buat. Takdir adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari, namun bukan berarti kita harus menyerah dan membiarkan hidup mengalir tanpa arah. Manusia diberikan akal, kehendak, dan tenaga sebagai alat untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan perjuangan. Kita memang tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan atau bagaimana awal kehidupan kita terbentuk, tetapi kita memiliki kuasa untuk menentukan kemana langkah kita menuju. Disinilah peran usaha menjadi sangat penting, sebagai bentuk nyata bahwa kita menghargai hidup yang telah diberikan. Menggunakan takdir sebagai dalih untuk tidak berbuat apa-apa, hanya akan membuat hidup kita stagnan. Bahkan lebih dari itu, sikap pasrah tanpa usaha bisa mematikan semangat, melemahkan potensi, dan menutup pintu kesempatan yang sebenarnya terbuka lebar. Sebaliknya, ketika seseorang tetap memilih untuk berusaha di tengah keterbatasan, itu menunjukkan kekuatan batin dan keyakinan yang kokoh. Bahwa takdir tidak harus dijadikan batas, melainkan dijadikan batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Kita juga perlu menyadari bahwa setiap tindakan kita hari ini akan berdampak pada masa depan. Hidup bukanlah tentang menebak apa yang akan terjadi, tetapi tentang bagaimana kita menyiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan. Tuhan memberi kita waktu, akal, dan kesempatan bukan untuk diabaikan, melainkan untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Maka, menjalani hidup dengan semangat, doa, dan kerja keras adalah bentuk penghormatan kita terhadap takdir yang telah ditetapkan. Dengan memahami bahwa takdir bersifat fleksibel dan bisa dipengaruhi oleh ikhtiar, maka kita tidak akan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Justru di saat tersulitlah kita diuji apakah kita benar-benar percaya kepada keadilan dan kasih sayang Tuhan. Jangan pernah biarkan rasa takut atau rasa tidak mampu membuat kita diam dan berhenti berusaha. Karena seringkali, perubahan besar dalam hidup dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan kesungguhan. Akhirnya, mari kita renungkan kembali, apakah kita ingin menjadi pribadi yang terus bersembunyi di balik alasan takdir, atau menjadi pribadi yang berani melangkah dan menjemput masa depan? Pilihan ada di tangan kita. Takdir memang penting, tapi usaha adalah penentu. Jangan jadikan takdir sebagai penghambat, tapi jadikan sebagai pijakan untuk melompat lebih tinggi. Karena hidup bukan hanya tentang menerima apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita merespons dan membentuknya menjadi sesuatu yang bermakna.